akal yang ada ya. Banyak bukti ya, banyak bukti yang menunjukkan akan tingkatan-tingkatan nama-nama Allah tersebut. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah memiliki nama yang paling agung jika ya, Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan keutamaan yang sangat agung, yang khusus bagi nama yang telah Allah sifati, bahwa itu adalah nama Allah yang agung. Maka kata Syekh, kita di sini akan sedikit menyebutkan beberapa hal, ya, termasuk ucapan para ulama dalam penentuan nama Allah yang paling agung tersebut itu apa saja. Walaupun nanti akan dimunculkan ada perbedaan pendapat ulama satu dengan yang lain, ya, apa saja atau apa nama yang paling agung itu, gitu. Nanti akan kita munculkan ada sekitar 3-4 pendapat. Untuk hadis Nabi SAW yang menguatkan pembahasan kita ya, bahwa ada nama Allah yang paling agung adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Abu Dawud dan An-Nasai tentu dalam sunan keduanya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mendengar seseorang berkata. Maksudnya seseorang berkata di sini adalah seseorang yang sedang berdoa. Ya, tentu suaranya terdengar ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Orang itu berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya Engkau memiliki segala bentuk pujian. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, melainkan dirimu saja, tidak ada sekutu bagimu. Engkau adalah zat yang maha memberi, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran." Ya, nah orang ini membaca, berdoa dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut? Dan Nabi, "Laqad sa'alta Allah bismil a'zam alladhi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi u'tiya atau u'ta." Engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika dia dimohon, maksudnya dimohon, diminta dengan nama-nama atau sifat-sifat yang agung tadi, maka dia akan mengabulkan. Dan jika diminta, dia akan memberi. Ini dalam lafaz Imam Ahmad ya, dalam kitab Musnadnya. Walaupun di dalam riwayat Abu Daud dan Nasai terdapat tambahan pada bagian akhirnya, itu dengan lafaz ya, ya Hayyu Qayyum, ya wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Nah, ini adalah isyarat-isyarat dari Nabi. Ini adalah isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki nama yang paling agung. Jika seseorang itu meminta kepada Allah melalui nama tersebut, maka permintaannya akan dikabulkan, doanya akan dikabulkan, permohonannya akan ditunaikan. Ya.
Dan beberapa riwayat Nabi SAW ya, menyebutkan pula nama ya, menyebutkan beberapa nama tentang nama Allah yang paling agung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, Ibnu Majah dalam sunannya tentu, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya ya. Dan selainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bi ajab fi salasati suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung itu, jika Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Itu terdapat di dalam 3 surat dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat Toha. Ya, itu sepertinya ini tidak disebutkan rinciannya ya, apa saja nama itu, tapi sepertinya ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalau kita lihat Al-Baqarah kan Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhu. Ali Imran juga sama. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Dan juga surat Toha alif lam mim la ilaha dan seterusnya. Ini sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Abu Dawud At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatain ayatain. Nama Allah yang paling agung itu terdapat dalam 2 ayat berikut, yaitu pada ayat yang berbunyi, Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Ya, ini soal Baqarah tentunya ya. Ayat yang ke 100 berapa? 162 ya. Juga di awal pembukaan surah Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Nah, di situ kalau kita lihat 2 nama Allah yang paling agung itu terdapat pada kata ilah ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah itu adalah nama Allah. Ya. Juga di sana ada isyarat, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu nanti kita lihat akan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita perhatikan, bahwasanya pada riwayat yang sebelumnya Nabi menyebutkan bahwa nama Allah yang paling agung itu ada pada 3 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Ya, seperti pada riwayat ini, itu nama lafadznya adalah kata ilah atau Allah. Gitu. Nama yang paling agung adalah lafaz Allah itu sendiri atau ilah gitu ya. Juga riwayat yang lain dari Imam Ahmad ya, meriwayatkan hadis juga bersama para ulama pengarang kitab Sunan, itu Sunan Abu Daud tentunya, An-Nasai, Ibnu Majah ya, dan Tirmidzi, serta Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa begini, Ya Allah, ya Allahumma ini as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak sesembahan yang hak kecuali dirimu yang Maha Esa. Tempat bergantung semua makhluk yang tidak beranak maupun diperanakkan, dan tidak ada yang serupa dengannya, sesuatu apapun. Maka Rasulullah SAW berkomentar tentang orang itu, laqad sa'alallaha bismihi al-'azam alladhi idza su'ila bi a'ta
Wa idza du'iya bi ajaba. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung. Yang bila ya Allah diminta dengan nama tersebut, Allah akan memberikan apa yang orang itu minta. Dan jika ya Allah dimohonkan atau berdoa seseorang itu dengan nama tersebut, Allah akan kabulkan doanya. Ini orang ini ya dalam doanya memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengatakan bahwasanya tidak la ilaha illa anta, ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang hak, ya Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita lihat bahwasanya riwayat-riwayat yang ada, dan ini rata-rata ada di dalam riwayat Imam Ahmad ya, juga Ibnu Majah, itu selalu menghadirkan kata lafadz Allah Subhanahu wa taala. Lafadz Allah atau lafadz ilah di situ. Nah, kesimpulannya inilah ya, sebagian hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan nama Allah yang paling agung. Yang bila Allah diminta dengan nama itu, Allah ya setiap permintaan akan diberi, setiap permohonan akan dikabul, setiap doa akan diijabah. Oleh karena itulah, mengenal dan membahas nama ini memiliki kedudukan yang penting menurut para ulama. Sampai-sampai di antara mereka ada yang membuat kitab khusus untuk mengumpulkan atau menjelaskan apa nama Allah yang paling agung itu. Ya, di antaranya Imam Asy-Syaukani ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin. Ya. Kata Imam Syaukani telah diperselisihkan tentang penentuan nama Allah yang paling agung itu yang mana. Hingga terdapat perbedaan pendapat sampai 40 pendapat di kalangan para ulama. Namun setelah dicek ya kitab itu oleh Syekh, sesungguhnya kitabnya Imam Suyuti itu ya, yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani ya, yaitu bernama Ad-Dur Al-Munazzam ya, itu hanya 20 pendapat saja pada hakikatnya. Dan 20 pendapat ini kebanyakannya adalah pendapat-pendapat yang lemah karena tidak ditopang dengan adanya dalil baik dari ayat maupun hadis. Dan terkesan sebagiannya dipaksakan gitu. Kelompok tasawuf atau kalangan sufi dalam hal ini banyak memiliki kebatilan-kebatilan ya, yang sebenarnya tidak perlu ditoleh sama sekali. Banyak sekali mereka mendatangkan hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat yang dikarang-karang sendiri, serta kisah-kisah yang dusta tentang hal itu. Sehingga orang-orang yang awam tertipu dengannya. Orang-orang yang tidak tahu terlena dengannya dari kalangan kaum muslimin. Maka wajib bagi setiap kita, setiap muslim, untuk berhati-hati terhadap agamanya. Waspadailah tipuan-tipuan dari kalangan tasawuf atau kaum sufi. Karena memang salah satu kenyataan yang ada pada pemahaman kaum sufi itu seringkali mereka memunculkan riwayat-riwayat kisah-kisah yang nggak jelas itu riwayatnya dari mana. Ya, yang nggak jelas riwayatnya dari mana. Maka bila kita mendengarkan kisah-kisah yang diantaranya kisah tersebut menggambarkan tentang pengagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ tanpa didasari ayat maupun hadis, hanya dikarang-karang sendiri, hanya berkata pendapat ulama, berkata ulama fulan, berkata ulama fulan, tanpa menukil ayat dan hadis, maka kita ya tidak boleh
untuk menjadikan itu sebagai bagian dari agama kita. Apalagi bila itu berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar, adapun yang benar, menurut pendapat yang berdasarkan dalil-dalil adalah di antaranya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ibnu Mandah atau disebut oleh orang sebagian dibaca dengan Ibnu Manduh. Berkata dalam kitabnya At-Tauhid, ya, bahwasanya beliau memilih nama Allah yang paling agung itu adalah nama Allah itu sendiri. Ya, nama Allah yang paling agung adalah lafaz Allah itu sendiri. Hal itu karena nama Allah adalah pengenalan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang makhluknya untuk menamakan diri-diri mereka dengan nama Allah. Jadi nggak boleh ada seseorang dikasih namanya adalah Allah. Atau dipanggil dengan nama ilah gitu. Dan yang selainnya. Ini tidak diperbolehkan. Alasan yang lain mengapa nama Allah merupakan nama yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hal ini dikarenakan bahwasanya Allah menjadikan lafaz Allah itu sendiri sebagai awal keimanan, tiangnya agama Islam, kalimat yang hak, kalimat tauhid, ya, kalimat yang menyelisih semua sekutu-sekutu yang ada dari segala tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya, yaitu dengan lafaz Allah ini, seseorang terselamatkan dari pembunuhan. Jadi kalau misalnya ada kaum muslimin itu akan berperang bersama kaum kafir, misalnya terjadi percakapan, ternyata orang itu mengucapkan Allah, la ilaha illallah, maka dia tidak boleh dibunuh. Demikian pula, lafaz Allah ini adalah lafaz yang bila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, karena kata ilah adalah lafaz Allah itu sendiri, akan hadirlah kepadanya kewajiban-kewajiban. Terikatlah kepada dirinya perjanjian-perjanjian dalam Islam. Dan dia akan dilindungi dari syaitan. Dan dengan namanya yaitu Allah itu sendiri, Allah akan membuka dan menutup segala sesuatu. Maka maha tinggi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain dirinya. Nah, sampai di sini perkataan Ibnu Manduh. Di antara pula keistimewaan lafaz Allah ini dikarenakan bahwasanya semua nama-nama yang lain itu kembalinya kepada Allah, kepada lafaz ini. Seperti kita bertemu dengan lafaz Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Ar-Razzaq, Al-Qayyum, ya Al-Karim. Maka itu semua disandarkan kepada Allah sebagai pemilik nama-nama tersebut. Ya. Bukan sebaliknya. Kita mengatakan Allah itu nama bagi Ar-Rahman. Bukan. Yang betul Ar-Rahman adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan lafaz Allah itu sendiri adalah sebuah lafaz yang mencakup seluruh makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Ya. Nah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Manduh. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, mengatakan nama Allah yang paling agung itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup, lagi maha berdiri, senantiasa mengurus makhluknya.
Ketika disebutkan lafaz Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup, maka seluruh nama-nama Allah yang mengandung kesempurnaan akan nempel bagi Allah yang Maha Hidup tadi. Demikian juga pada Allah Al-Qayyum yang senantiasa mengurus makhluknya, maka seluruh sifat-sifat sempurna yang mengandung perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disandarkan kepada lafaz Al-Qayyum. Oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim, maka nama Allah yang paling agung yang apabila Allah dimohon dengan nama itu, yaitu Hayyu Qayyum, maka Allah akan memberi. Yang apabila lafaz Al-Hayyu Qayyum itu seseorang berdoa dengannya, maka doanya akan dikabulkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama adalah apa? Lafaz Allah atau Ilah itu sendiri merupakan nama yang paling agung. Ini pendapat Ibnu Manduh. Pendapat yang kedua ada menyatakan Al-Hayyu Qayyum. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Di antara ulama yang lain, ini pendapat yang ketiga, bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah nama jenis atau nama kelompok, bukan nama tertentu. Artinya dikelompok-kelompokkan, bukan yang satu nama saja. Ya. Karena nama Allah itu kata mereka ada dua macam. Ada yang menunjukkan akan satu sifat saja, dan ada yang menunjukkan dua sifat, dan ada yang memiliki banyak sifat. Di antara nama tersebut ada yang menunjukkan akan semua sifat kesempurnaan bagi Allah. Dia mencakup sifat-sifat kebesaran, keagungan, dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat ketiga ini menyatakan inilah kategorinya. Nama Allah yang paling agung itu adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama ya Allah yang paling agung dan paling luas. Ya. Maka di situ lafaz Allah, nama Allah yaitu dengan lafaz Allah adalah nama yang paling agung. Demikian pula lafaz nama Allah As-Samad, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Kabir, Al-Muta'al, juga Al-Muhit. Ini satu nama tapi mencakup seluruh kandungan nama-nama Allah yang lain, sifat-sifat Allah yang lain. Maka ini adalah kategori yang dimaksudkan sebagai nama-nama Allah yang paling agung. Jadi satu nama yang kemudian bila seluruh nama terwakil dengan nama itu, itulah nama yang paling agung. Maka nama itu bisa jatuh pada lafaz Allah, pada lafaz As-Samad, pada lafaz Al-Hayyu Al-Qayyum, pada lafaz Al-Hamid Al-Majid, Al-Kabir Al-Muta'al, dan juga Al-Muhit atau Al-Azim dan seterusnya. Nah, tiga pendapat inilah yang lebih utama dijadikan patokan daripada pendapat-pendapat hingga menyatakan sampai 20 hingga 40 sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang sudah kita bahas tadi. Seperti penukilan Imam Asy-Syaukani dari kitabnya Imam As-Suyuti, ya, yang berjudul Ad-Dar al-Munazzamah. Maka pendapat kata Syekh Abdul Razak, pendapat Imam As-Suyuti yang juga Imam Asy-Syaukani ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena tidak ditopang oleh dalil. Walaupun sebagian ada ditopang oleh dalil dari ayat dan hadis, tapi itu jumlahnya minor, ya, jumlahnya sedikit. Sisanya mayoritasnya adalah ya pendapat yang ada itu tanpa ditopang oleh dalil, ya, dari ayat maupun hadis. Adapun ditopang oleh dalil, maka tiga pendapat inilah yang kuat dari si pendalilan, yaitu lafaz Allah, yang kedua Al-Hayyul Qayyum, yang ketiga adalah bebas nama apa saja selama seluruh nama-nama Allah itu yang mengandung untuk nama ini tercakup pada nama ini, maka itu adalah nama Allah yang paling agung, ya, seperti itu. Nah, inilah ikhwas sekalian pembahasan kita tentang materi ini, ya. Mengapa ini menjadi perkara penting? Sebagaimana Syekh mengatakan bahwa ini pembahasan materi ini memiliki kedudukan yang agung,
Dikarenakan dengan ini kita bisa semakin tahu ya ketika kualitas doa-doa kita gitu kan. Ketika kita mengucapkan Allah, ya Allahumma ya Allah atau ya Hayyu Qayyum. Itu penyebutan nama itu sebagai muqaddimah dari doa-doa kita, ya itu sudah ada semacam jaminan bahwa doa itu akan dikabul. Permintaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan tadi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini akan semakin lebih mendalam ketika nanti kita akan bahas satu persatu dari nama-nama Allah yang tentu nanti juga akan bersentuhan dengan nama-nama Allah yang paling agung tadi. Seperti lafaz Allah atau Ilah, lafaz Hayyul Qayyum, ya, lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, lafaz Al-Azim, lafaz Allah Al-Muhit, ya. Itu akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Dan pada waktu yang akan datang kita akan mulai membahas satu persatu nama-nama Allah. Dan itu akan dimulai dari lafaz Allah atau Al-Ilah. Ya, insya Allah kita akan kaji pada waktu yang akan datang. Ikhwan sekalian, untuk subuh kali ini kita tidak ada dulu sesi tanya jawab ya. Ini kebetulan saya kurang ini nih, kurang fit ya. Jadi cukup saja kajian dulu ya setengah jam. Ini saya harus istirahat dulu sekarang ya. Ya Afan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ya atas perhatiannya. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan kita akan sisakan untuk atau kita kaji pada ahad depan insyaallah taala ya. Ya barakallahu fikum afwan sekali ya. Jazakallahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ya, untuk pekan depan insya Allah akan dilanjutkan lagi pembahasannya. Insya Allah kita akan mulai membahas Asmaul Husnanya. Insya Allah akan dilanjut